Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Via dan kali ini di channel Tips Freelancer Hasilkan Uang di Rumah Aja. Nah, kali ini saya akan share ide konten yang bisa kalian gunakan, entah itu di sosial media apapun, tapi di sini banyak dipakai di TikTok. Jadi silakan kalian kombinasi atau pilih salah satunya. Buat yang bingung cari ide konten, silakan lihat video ini dari awal sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, yang pertama, konten yang masih naik daun di TikTok yang masih a day in my life. Kalian bisa menceritakan aktivitas kalian sehari-hari. Video ini memang sangat rumit pembuatannya, karena benar-benar mengikuti aktivitas kita dari awal sampai akhir. Tapi video ini masih banyak disukai sama pengguna TikTok, apalagi pakai sound yang menarik. Karena orang di TikTok ini identiknya tuh kepo. Mereka itu ingin tahu apa yang dilakukan orang lain sehari-hari. Nah, yang kedua, konten motivasi. Kalian bisa bikin konten motivasi, bisa motivasi tentang pelunas hutang, amal ibadah, atau motivasi pola pikir, mindset, dan masih banyak lagi. Jika kalian ingin bikin konten tentang motivasi, ya kalian harus berani nunjukin wajah di depan kamera. Karena ini bagus untuk personal branding juga, ya. Nah, jadi kalau kita dilihat banyak orang juga, itu lebih membangun trust juga sih. Karena orang akan ngamatin isi konten kita. Yang ketiga, konten diskusi. Diskusi bisa jadi salah satu ide konten yang bagus untuk kamu pilih. Tapi harus punya pemikiran yang terbuka. Bisa menggali sebuah masalah dari berbagai sudut pandang untuk ajang diskusi atau ajang debat. Jadi silakan teman-teman cari teman diskusinya, terus mulai bikin konten. Entah itu sesuatu yang berkaitan dengan sudut pandang, ya, politik, budaya, relationship, dan masih banyak lagi yang emang lagi tren ya, atau lagi banyak dibicarakan. Nah, yang keempat, konten before after. Konten ini biasanya juga disukai oleh orang karena ada penasarannya. Tipsnya, kalian harus bisa membuat perbedaan dari yang sebelum atau yang sesudah dilakukan. Nah, biasanya berupa makeover atau dekorasi ruangan. Ya, make up juga before after. Dan itu bikin transisi yang menarik atau editing yang keren. Minimal ya kamu harus bagus sih editingnya agar konten kamu itu lebih menarik lagi. Selanjutnya, konten behind the scene. Konten ini menggambarkan sebuah penggambaran pengambilan video dan gambar dari balik layar. Minimal, kalian harus memiliki 3 kamera untuk mengambil konten behind the scene ini. Satu kamera untuk ngambil video gitu ya. Terus ada satu kamera lagi yang ngerekam aktivitas kita dan satu kamera lagi untuk merekam semuanya. Biasanya netizen penasaran dengan konten tersebut. Minimal kalian harus memiliki skill editing gambar agar videonya keren maksimal. Nah, selanjutnya lagi konten ide masak ya. Bagi kalian yang suka kulineran atau suka masak, emang hobi, pasti itu asik banget bikin kontennya, nggak ada beban. Ya, kamu bisa kasih tutorial masak, nggak harus sih dapurnya estetik, kamu bisa kasih informasi gitu, atau resep masakan terbaru, kekinian, dan itu bikin orang penasaran. Nah, dan next ide selanjutnya produk rekomendasi ya. Jenis konten ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi kepada produk yang dituju. Contoh aja, David Gadgetin, Robbie Bowies, Kochun. Nah, mereka kan review produk. Jika kalian ingin bikin konten-konten yang tentang produk rekomendasi ya, pastikan kita benar-benar mengetahui spesifikasi atau produk knowledge dari produk tersebut dan perbandingannya. Nah, kalau kalian jual skincare ya kalian harus paham seluk-beluk tentang produk skincare. Kelebihannya, kekurangannya, ya kalian bikin konten semenarik mungkin lah. Dan next, konten breaking news. Ide konten ini bisa menjadi pilihan jika kalian pandai dalam menceritakan storytelling atau sebuah kejadian, menceritakan kembali kejadian yang sekarang lagi beredar. Nah, pasti orang-orang suka tuh ya nonton konten breaking news. Karena orang butuh informasi kan. Nah, the next hiburan atau entertain. Konten entertain ini juga masih sangat-sangat legit di TikTok. Karena sebagian besar pengguna TikTok itu emang cari hiburan. Jika kalian emang punya selera humor yang tinggi, pandai ngelawak atau kreatif, bisa banget coba jenis konten hiburan atau entertain ini. Entah itu ngeprank, atau yang gak merugikan orang lah, tapi sifatnya menghibur. Contoh aja kontennya Ganta ya. Dan masih banyak lagi konten kreator yang itu gokil parah ya, totalitas gilanya. Dan itu menghibur orang banget. Yang capek kerja, pulang kerja buka TikTok, pasti betah nontonin konten kalian. Itu juga bikin orang senang.
Ya, jadi kalian bisa deh contoh konten kreator yang lucu. Kalian bisa bikin konten mix and match. Apalagi buat kamu yang suka perpaduan barang-barang unik atau bisa bikin konten mix and match yang unik. Entah itu baju, celana, hijab, entah itu sepatu, dan kalian tonjolkan kelebihan kalian. Nah, jadi selanjutnya konten tutorial. Jika kalian punya keahlian di bidang tertentu yang bisa dibagikan, konten ini bisa jadi pilihan. Karena selain bisa bermanfaat buat banyak orang, kita akan dianggap sebagai orang yang expert di bidangnya. Jadi peluang lain pun bisa bermunculan, entah kerjasama dengan brand, buka kelas privat, dan lain-lain. Apapun tutorial yang kalian kuasai, kalian bisa bikin video, kalian ahli IT, otomotif, atau apapun itu. The next content Q&A. Biasanya konten question and answer ini, tanya jawab, digunakan oleh para konten kreator yang telah menjadi influencer. Dan banyak dari para netizen bikin konten tersebut. Ya, untuk membuat konten Q&A, alangkah baiknya ciptakan personal branding yang baik terlebih dahulu. Ya, agar banyak pertanyaan yang diajukan oleh penonton kalian. Ide selanjutnya konten quotes atau kata-kata bijak. Apalagi buat kalian yang pandai ngerangkai kata, puitis, motivasi, kata-kata agamais, kajian. Kalian bisa bikin konten quotes ini. Ya, itu tanpa munculin wajah pun bisa. Jadi bisa jadi pilihan buat teman-teman. Cukup dengan menulis kata-kata indah, bumbui dengan background menarik, musik, editing yang transisi yang keren, udah bisa jadi konten yang diminati banyak orang. Nah, jadi quotes-nya itu jangan yang re-upload. Nah, kalau bisa kita yang bikin sendiri sih. Kalau kita ambil quotes orang, ya kita bikin sumbernya, biar nggak ada plagiarisme. Nah, kamu tim mana? Ada juga konten yang seperti ini. Ini juga bisa kamu jadiin ide konten selanjutnya. Ya, jadi bisa jadi referensi. Kalian cukup bikin pertanyaan-pertanyaan yang seru. Suruh komunitas atau teman-teman kamu memilih, bikin orang terpancing tawa atau penasarannya. Ya, jadi kamu tim mana nih? Gitu. Jadi nanti tulis di komen ya. Itu bagus untuk menambah engagement orang lain terhadap akun kita. Nah, entah kamu tim merah atau tim biru, bikin seru-seru aja. Nah, the next content review. Buat kamu yang emang hobi shopping, konten review ini cocok banget buat kamu guys. Selain ini bisa nyalurin hobi, konten review juga sangat banyak peminatnya. Karena emang bisa jadi ilmu untuk orang lain, ya. Atau kita kasih info ke orang lain. Pastikan reviewnya sesuai dengan apa yang ada dan sesuai dengan kualitasnya juga. Tidak berlebih-lebihan juga, agar bisa menjadi patokan dan dipercaya oleh orang lain. Nah, the next, konten tentang kontroversial. Ini nggak saya sarankan sih. Tapi ini cepat banget naiknya. Buat kalian yang emang punya mental baja, boleh kalian coba deh. Ya, nggak apa-apa kalian bikin konten kontroversial ini. Karena konten ini tuh cepat viralnya. Dan bisa memancing hujatan. Jadi ada konten kreator yang rela melakukan hal tersebut demi sebuah kata yaitu viral. Jika kalian nggak memiliki sifat baperan, tahan sama hujatan, ya boleh aja sih bikin konten seperti ini. Nah, the next konten trending topic. Konten trending topic adalah konten yang ngebahas suatu hal yang sedang jadi topik saat itu atau yang lagi tren. Biasanya konten kreator yang update itu suka menceritakan kembali kasus yang lagi rame sesuai dengan karakternya mereka, ditambah dengan argumen pribadi. Nah, kalian harus memastikan bahwa kalian relate dengan berita-berita yang saat ini lagi trending. Jadi kalian bisa nyambung bikin kontennya. Terakhir, konten trick and tips. Nah, biasanya konten ini tuh memancing save dan share sama banyak orang karena ini bermanfaat buat banyak orang. Karena emang membantu orang untuk lebih praktis, lebih terbantu. Contohnya, cara mengembalikan akun yang hilang. Nah, kalian bisa bikin konten trick and tips. Entah itu travel blogger. Nah, intinya kalau kalian jadi konten kreator, ya kalian harus kreatif. Kalian gak hanya ikut-ikutan orang aja, tapi emang punya ciri khas sendiri, punya personal branding sendiri. Ya, agar konten kita itu berbeda dari konten orang lain. Nah, jadi itulah ide konten-konten yang bisa kalian gunakan. Semoga bisa terbantu dan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, tulis pertanyaan kita bikin konten apa lagi nih di kolom komentar. See you next time, bye-bye. Nah, terima kasih ya dengan saya Via, semoga konten ini bermanfaat buat kamu.